Kembalian Ini dek, bisa permen kan? kok permen, Mbak? Halo Sobat Retail, ketemu lagi dengan saya Mika di channel Bisnis Retail Community, channel yang bahas tentang seputar dunia retail, toko kelontong, dan toko sembako. Apa kabarnya teman-teman? Pastinya teman-teman tetap sehat-sehat dan tetap semangat. Apalagi kondisi saat ini, kita memang diharuskan tetap semangat, tetap antusias, dan tetap positif thinkingnya. Karena setiap hari pasti kita itu ada aja yang membuat pikiran kita mumet, mood kita itu nggak baik, dan pengaruh-pengaruh negatif selalu aja ada. Ya, contoh kecil, kadang-kadang sales datang ke tempat kita dengan keluh kesah mereka, susah dapat orderan, omset mereka turun, dan itu pasti mempengaruhi kita juga. Nah, saya bilang ke teman-teman, ayo kita menjadi inspirasi buat orang lain, menyebarkan senyuman, ya, dan memberikan hal yang positif ke mereka. Ya, tetap keep up your spirit. Nah, kali ini teman-teman, saya mau share beberapa hal yang membuat toko kita sepi. Saat ini kita melihat pertumbuhan ekonomi sangat melemah, kondisi ekonomi sangat melemah, yang menyebabkan juga daya beli masyarakat itu sangat melemah, sehingga penjualan kita juga turun. Nah, mungkin beberapa hal ini juga mempengaruhi ya, kenapa juga toko kita sepi. Yang pertama adalah jam buka toko yang tidak konsisten. Nah, mungkin kadang-kadang kalau kita itu bangunnya pagi nih, kita bukanya jam 7. Kalau kita bangunnya kesiangan, kita bukanya jam 8 atau jam 10. Nah, apalagi buat teman-teman yang sudah tokonya yang sudah modern market, minimarket, itu please kita memang harus punya jam buka toko yang konsisten. Misalnya nggak apa-apa kalau jam 10 setiap hari kita bukanya jam 10, kalau jam 8 setiap hari kita itu bukanya jam 8. Begitu juga dengan tutupnya, jangan kalau datang hujan kita itu tutup cepat-cepat. Itu tetap harus konsisten. Nah, hal yang kedua adalah ketersediaan barang. Nah, ini adalah poin yang paling penting teman-teman. Kenapa orang malas ke toko kita? Niatnya beli ini, ternyata di rak nggak ada. Niatnya mau odol, misalnya, Kak ada odol, lagi kosong. Wih, kalau kondisinya kayak gitu terus menerus, orang ilfil untuk berkunjung ke toko kita. Jadi kita harus perhatikan stok barang kita. Misalnya nih, kalau udah stoknya nih tinggal beberapa item aja di rak, kita harus cepat-cepat belanja dan langsung pajang. Jadi stok barang kita tetap terjaga, sehingga konsumen kita juga betah belanja ke tempat kita. Nah, hal yang ketiga adalah penataan barang. Ya, kenapa penataan barang ini juga berpengaruh sama daya beli di toko kita? Teman-teman pasti sering ya belanja ke supermarket atau swalayan besar. Kalau kita lihat di sana ya, penataan mereka itu sangat rapi, sangat bersih, rapi, tertata dengan sangat bagus. Sehingga orang yang tadi niatnya udah buat list belanja, tapi terkadang di luar dari list belanja. Kenapa? Karena melihat sesuatu yang rapi, sesuatu yang tertata dengan bagus, kita itu ada niat untuk beli. Kita ada niat untuk langsung mengambil. Nah, hal yang keempat adalah memberi kembalian dengan permen. Ingat ya, permen itu bukan uang, permen itu bukan sebagai alat tukar ya. Jadi permen itu sebaiknya sebisa mungkin teman-teman harus menghindari ini. Karena mungkin ada sebagian orang yang tidak suka kalau kita berikan permen sebagai kembalian. Makanya teman-teman harus stok recehan yang banyak. Ya, misalnya kalau konsumen kita kembaliannya gopek, kita kasih permen. Kembaliannya 1.000, kita kasih permen. Besok-besok mereka udah jerah datang ke toko kita. Jadi teman-teman, bisa aja kita kasih permen sebagai kembalian, tapi lihat-lihat orangnya dan jangan maksa. Ya, jangan maksa. Karena dengan intonasi kita yang memaksa,
mereka jadi kesel. Ya kita pasti nggak mau kan pelanggan kita kesal sama toko kita. Nah, hal yang keberapa tadi ya? Hal yang kelima adalah jangan berikan harga yang mahal. Jadi ayo benahin harga kita. Kalau teman-teman harganya udah kemahalan nih, ayo revisi ulang lagi harga kita. Jangan beri harga mahal-mahal, karena harga ini paling cepat nyebarnya teman-teman. Nah, konsumen itu paling cepat menyebarkan berita yang seperti ini. Di toko Siano, harga Indomie goreng itu 2.700. Aku beli tadi 2.600 limpul. Gara-gara 50 rupiah, 50 perak, toko kita akan dicap sebagai toko yang mahal. Nah, ambil margin kecil-kecil aja, apalagi dengan kondisi saat ini di mana-mana toko berjejer semua, minimarket, yang franchise, yang toko tradisional, yang kelontong SRC semuanya berjejer di sepanjang jalan. Jadi teman-teman ambil margin yang kecil aja, yang penting barang kita cepet lakunya. Nah, hal yang keenam adalah buat teman-teman yang tokonya sudah dibenahi menjadi toko kelontong modern atau semi minimarket, apalagi minimarket, jangan sampai list harga, ya label harga itu wajib ya, karena saat ini orang paling malas untuk bertanya harga ya. Kalau dulu beda, kalau dulu kita itu kan suka dilayani sama pemilik toko, tapi untuk saat ini pelanggan itu lebih suka melayani diri mereka sendiri, mutar-mutar sambil lihat barang dan lihat harga. Jadi untuk label harga itu wajib. Buat kalian juga yang masih warungnya kecil, ayo tempel harga di setiap produk kalian, tempel harga di setiap raknya. Jadi ini poin paling penting, karena ini juga pasti akan mendongkrak penjualan teman-teman. Nah teman-teman, hal yang ketujuh bikin toko kita sepi adalah kondisi toko kita yang jorok ya, barang-barang berdebu. Bayangin teman-teman belanja ke suatu tempat, megang produk itu berdebu. Wih, kalau saya itu paling anti. Jadi benahi toko kita, lap produk kita secara rutin, secara berkala. Jangan ada barang-barang yang expired di rak, dan bersih, kondisi toko kita harus bersih. Nah, terima kasih teman-teman. Semoga apa yang saya bagikan tadi bermanfaat buat kalian semuanya, bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan tetap semangat, tetap antusias mengerjakan pekerjaan kita. Dan ingat, untuk kondisi saat ini kita tidak boleh berboros-boros ria. Kita ingat ya, supaya apa yang kita sudah kumpulkan selama ini juga, apa yang sudah kita sisihkan dari untung dari penjualan kita bisa tabung buat keluarga kita. Thank you, terima kasih. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di bawah supaya kita tetap bisa belajar bersama mengenai bisnis retail. Thank you, terima kasih.